Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang static routing IP versi 6. Konsep dasarnya sebenarnya sama dengan static routing di IP versi 4. Perbedaan mendasarnya lebih kepada bagaimana kita menggunakan pengalamatan IP versi 6 yang lebih panjang itu. Oke, untuk memberikan static routing pada IP versi 6, pada dasarnya perintahnya sama dengan di IP versi 4. Kalau di IP versi 4 itu adalah IP spasi route spasi alamat network tujuannya, lalu diikuti dengan subnet masknya dan next hop IP address-nya. Maka di IP versi 6 perbedaan mendasarnya adalah di sini ada tulisannya IPv6. Ini untuk perangkat di Cisco ya, kita menggunakan standar Cisco ya. IPv6 spasi route, lalu ini adalah alamat network IP versi 6-nya. Dan ini adalah diikuti dengan garis miring prefix length-nya. Prefix length kalau di IP versi 6 kan tidak ada subnet mask, tapi adanya prefix length. Lalu diikuti spasi dan kita bisa pilih dengan alamat next hop IP versi 6 address-nya, next hop di router berikutnya, atau bisa menggunakan exit interface. Ya, exit interface ini cocok jika jenis koneksinya adalah point to point. Tapi kalau jenis koneksinya bersifat broadcast, itu tidak cocok. Lebih cocok pakai IP versi 6 address untuk next hop. Cara mengaktifkan unicast routing di IP versi 6. Pada defaultnya, si perangkat Cisco itu tidak menyalakan routing IP versi 6. Ada sedikit perbedaan antara menggunakan alamat IP versi 6 dengan menjalankan fungsi routing IP versi 6. Kalau hanya untuk menggunakan alamat IP versi 6, itu bisa dilakukan dengan mudah. Cukup berikan alamat IP versi 6 saja pada interface-nya. Tapi untuk memfungsikan mekanisme routing IP versi 6-nya, secara eksplisit harus diberikan perintah ini. Pada Global Configuration Mode, diberikan perintah IPv6 spasi unicast routing. Pak, kok ada unicast? Ya, maksudnya di sini adalah routing per menuju ke alamat unicast saja. Nanti ada sih sebenarnya multicast routing, tapi itu di luar dari konteks pembicaraan atau cakupan dari mata kuliah ini. Jadi fokus kita pada unicast routing di sini, dan contohnya dengan topologi yang ada di sebelah kiri, kalian lihat di sini adalah topologi sederhana di mana ada router 1, router 2, dan router 3 yang saling terhubung dengan bentuk rantai ya. Ini point to point. Dan masing-masing router memiliki LAN. Kita anggap saja di sini LAN 1 ke PC1, LAN 2 ke PC2, dan LAN 3 ke PC3. Semuanya sudah menggunakan pengalamatan IP versi 6. Metode konfigurasi static route IP versi 6 bisa menggunakan 3 cara. Next hop static IP versi 6, directly connected static IP versi 6, atau fully specified static IP versi 6. Konsep yang kita bahas pertama adalah yang next hop static IP versi 6. Sesudah router tersebut kita aktifkan IPv6 unicast routing, misalnya contohnya di router 1 di sini ya, maka kita tambahkan secara statik alamat IP versi 6 dari network-network yang bisa dihubunginya. Jadi dari sudut pandang router 1, alamat remote networknya adalah 2001:db8:akat:2 lalu 2001:db8:akat:5 ini adalah jaringan penghubung antara router 2 dan router 3, dan network 2001:db8:akat:3 ini adalah jaringan LAN yang terhubung di PC3. Jadi ketiga-tiganya dimasukkan secara manual dengan perintah IP v6 spasi root spasi alamat dari networknya slash prefix length-nya spasi alamat next hop IP address-nya. Ini semua sama, yaitu 2001:db8:akat:4:2, karena dari sudut pandangnya router 1, dia harus mengirimkan ke sini. Ini. Jadi ini interface yang di router 2 ini yang
memiliki IP 2001 DB8 akad 4 double colon 2. Jadi kirimlah ke sini. Itu konteksnya. Kalau kita sudah masukkan 3 baris tersebut, maka nanti di routing table-nya akan muncul tambahan setidak-tidaknya 3 baris statik seperti ini. Di sini tercatat untuk ke jaringan 2001 DB8 akad 3 via melalui 2001 DB8 akad 4. Dan karena nanti kita punya 3 baris, 3 network, maka ada tambahan 3 baris di routing table-nya secara statik. Setelah kita mengaktifkan unicast routing di router 2, polanya juga sama. Dari sudut pandang router 2, bagi router 2 jaringan remote-nya adalah jaringan ini, 2001 DB8 akad 1, lalu jaringan ini, 2001 DB8 akad 3. Semua jaringan yang lain dianggap terhubung langsung, karena dia terhubung langsung dengan kartu jaringannya. Jaringan yang menuju ke router 1, jaringan menuju router 3, dan jaringan yang terhubung ke PC2, ke LAN 2, itu dianggap terhubung langsung. Jadi kalau kita sudah tambahkan 2 baris ini, perhatikan ada perbedaan mendasar dengan yang tadi. Kalau dari sudut pandang router 1, dia pasti mengirimkan ke interface ini. Tapi dari sudut pandang router 2, kalau dia mau mengirimkan ke jaringan LAN PC1, maka next hop IP-nya adalah yang ini, yaitu 2001 DB8 akad 4 double colon 1, yang ini. Tetapi untuk mengirim ke LAN-nya PC3, maka yang digunakan adalah next hop IP-nya yang ini, yaitu yang 5 double colon 1. Jadi tidak bisa menggunakan next hop interface yang sama. Nah, kalau kita lihat nanti setelah show IPv6 root akan mengembalikan ada tambahan 2 yang statik ya. Ini kita masukkan dan ini sesuai dengan yang dimasukkan di atas. Kalau pada router 3 yang ini, maka dari sudut pandang router 3 adalah jaringan yang harus dia hubungi, yang bisa dihubungi secara remote adalah akad 1, akad 4, dan akad 2. Sisanya, akad 5 dan akad 3 itu terhubung langsung. Jadi yang ditambahkan dalam routing table-nya adalah 3 network tadi. Akad 1, akad 2, akad 4. Kesemuanya dari sudut pandang router 3 harus dikirim melalui alamat 2001 kolon DB8 kolon akad kolon 5 double kolon 2. Semuanya harus dikirim melalui sini. Makanya jadi ini next hop IP-nya sama semua. Lalu saat kita berikan perintah show spasi IPv6 spasi root, kita akan dapatkan 3 static network. Sama seperti yang sudah dimasukkan. Itu metode yang pertama. Kalau menggunakan next hop IP address, kerugiannya adalah ada proses pencarian rekursif. Kenapa? Karena yang dia cari adalah interface keluar. Jadi, ini saya mundurkan sedikit. Jadi sudut pandangnya, misalnya pada router 3 ya, saya mau mengirimkan sebuah paket menuju jaringan akad 1. Maka dicari ketemu, oh ternyata akad 1 itu harus saya kirim melalui alamat IP ini, akad 5 double colon 2. Berikutnya dia akan cari lagi routing table-nya. Akad 5 double colon 2 itu ada di interface mana sih? Jadi rekursif. Pencarian pertama mendapatkan alamat next hop IP. Pencarian kedua, balik lagi ke routing table, dia mencari alamat exit interface-nya. Akad 5 double colon 2 itu berarti, oh ada di directly connected network saya. Di sini kepotong, gambarnya nggak ada. Ini harusnya masih ada lagi satu. C sama L lagi di bawah. Yang 5. Dan ketemu directly connected via serial 001 yang ini. Serial 001. Jadi, kalau kita memiliki topologi yang sifatnya point-to-point, seperti pada topologi kita sekarang, ini kan point-to-point. Dalam topologi point-to-point, kalau router A mengirim ke router B, dalam hal ini contohnya router 1 mengirim ke router 2, maka saat dikirim ke interface serial 000 ini yang nerima ya pasti router 2, tidak mungkin router 3.
Kalau router 2 mau mengirimkan sesuatu melalui serial 001-nya, maka pasti akan diterima router 3 karena point to point. Dalam topologi point to point, kita bisa menggunakan metode kedua, yaitu konfigurasi IP versi 6 static root dengan exit interface. Jadi kalau kita mau mengurangi proses rekursif tadi, maka kita langsung masukkan alamat exit interface-nya, bukan next hop IP address-nya. Sebagai contoh seperti ini. Router 2 punya dua jalur ke sini, serial 000 dan serial 001. Serial 000 menuju router 1, serial 001 menuju router 3. Ini dua-duanya disebut directly connected-nya. Karena kita mengetahui serial 000 dan serial 001 itu sifatnya adalah point to point, maka kita gunakan di dalam konfigurasi static IP versi 6 root kita. Sehingga catatannya, dua ini nanti akan dipakai oleh si router 2 untuk mengirimkan ke network akad 1 dan ke akad 3. Bagaimana kalau misalnya dari sudut pandang router 3? Kalau dari sudut pandang router 3, sudut pandang yang ini, kalau saya mau mengirim ke semua network yang lain, saya kirim melalui serial 001-nya saya. Sehingga alih-alih memasukkan alamat IP router berikutnya, dia malah memasukkan alamat exit interface-nya. Nama exit interface-nya. Maka pencarian rekursif tadi bisa dikurangi. Tapi sekali lagi, kalau hubungan topologinya adalah point to point, ini boleh. Kalau hubungannya bukan point to point, seperti apa, Pak? Contohnya begini, kalau saya bikin router, ini router 1, ini terhubung ke sebuah switch ya. Lalu di sini ada router 2, dan di sini ada router 3. Nah, ini tidak boleh menggunakan metode ini. Tidak boleh menggunakan metode exit interface. Kenapa? Karena ada dua kemungkinan. Kalau dikirimkan, katakanlah dari router 1 dikirimkan ke exit interface yang ini, kirim keluar, maka bisa jadi tujuannya adalah ke router 2 atau bisa jadi tujuannya ke router 3. Nah, yang topologi seperti ini, yang ada broadcast-nya tidak boleh. Tapi kalau topologinya point to point, sangat disarankan modelnya adalah model menggunakan exit interface. Nah, selain metode kedua tadi, juga ada metode yang ketiga, yaitu fully specified static IP versi 6, yaitu menggunakan next hop IP versi 6 dan exit interface bersamaan. Ini disarankan kalau pada IP versi 4, lebih baik. Tapi pada IP versi 6, ada proprietarnya Cisco yang punya fitur CEF yang menyatakan bahwa ini tidak perlu lagi dipakai dengan double konfigurasi tadi. Kecuali pada kasus kalau ada static root yang dimaksud menggunakan IP versi 6 link local address sebagai next hop address. Tidak menggunakan global rootable IP versi 6. Tolong diingat bahwa ada alamat IP versi 6 global rootable dan ada alamat IP versi 6 link lokal. Yang wajib ada malah alamat IP versi 6 link lokal. Global rootable itu sifatnya opsional. Alamat IP versi 6 link lokal hanyalah alamat unik pada sebuah network, tidak disimpan di routing table. Jadi sebuah exit interface diperlukan. Oke, saya lanjut. Jadi untuk yang metode ketiga ini, kalaupun mau prosesnya seperti ini dengan topologi contoh ada antara router 1 dan router 2. Antara router 1 dan router 2 ada alamat link lokalnya. Alamat link lokal selalu dimulai dengan FE80 ya. Jadi yang ini dikasih FE80.1, ini FE80.2. Yang sebelah sini boleh lagi loh, FE80 double colon 2, boleh. Karena link lokal itu hanya satu network ini saja. Cakupannya hanya segini saja. Nah, interface yang ini juga bisa diberikan alamat IPv6 global routable. Jadi, satu interface itu bisa diberikan IP lebih dari satu untuk IP versi 6. Dan wajar seperti itu, yaitu satunya alamat link lokal, satunya alamat global routable. Yang wajib malah link lokalnya ya. Nah, dalam fully specified static root, baik exit interface dan alamat IP versi 6 dinyatakan.
situasi di mana pada IP versi 6 di mana fully specified static root digunakan ya adalah seperti ini. Jika alamat next hop adalah link local address. Jadi di sini IPv6 root ke network 2001 DB8 akad 2. Ini dari sudut pandang router 1 ya. Saya mau ke jaringan yang ini, maka saya kirim melalui FE80 double colon 2. FE80 double colon 2 maksud dia sih yang ini, alamat next hop yang ini. Tapi ini akan diberikan warning, tidak boleh. Kalau kita pakai alamat next hop, kamu tetap harus kasih tahu interface-nya yang mana. Kenapa? Karena bisa saja alamat FE80 double colon 2 itu dipakai di sini. Boleh. Di router yang sama, tapi di interface yang berbeda. Oleh karena itu dia meminta tolong dilengkapi dengan fully specified. Yang ini. Jadi metode ketiga ini dipakai jika kita tidak memiliki alamat global routable di sini. Kalau ada alamat global routable-nya, boleh pilih metode 1 atau metode 2 saja. Metode 1 saja bisa jalan. Gitu. Tapi kalau kita melihat point to point ya sudahlah, metode 2 itu yang paling efisien. Bagaimana verifikasi static root pada IP versi 6? Mekanisme verifikasinya sebenarnya sama dengan IP versi 4. Kita bisa gunakan perintah show spasi IPv6 spasi root, show spasi IPv6 spasi root spasi static. Ini hanya menunjukkan yang static. Show spasi IP versi 6 spasi root lalu spasi alamat network address yang terkait. Atau kita bisa lihat juga di running configuration. Running configuration menampilkan semua ya. Kalau kita mau melihat hanya section terbatas, jadi kita tambahkan pipe section IP versi 6 root. Atau kita coba ngeping ke sebuah alamat IP versi 6. Baik, itu untuk verifikasinya. Bagaimana dengan default static root? Kalau di IP versi 4 kan kita mendengar dan mengetahui bahwa ada quad zero ya. 0.0.0.0 spasi 0.0.0.0 gitu ya. Kirimnya kemana? Via apa? Alamat IP next hop-nya. Ini adalah default root. Kalau dimasukkan secara statik ya jadinya default static root. Karena ini alamat IP versi 4, ini adalah default static root IP versi 4. Kalau IP versi 6 gimana? IP versi 6 lebih simple penulisannya. Karena kalau alamat biner 0 semua itu dianggap untuk static root, maka sesuai dengan teori penulisan, bukan teori sih, penggunaan penulisan dari alamat IP versi 6 yang disingkat tinggal double colon saja. Double colon itu kan artinya semua bit binernya sebanyak 128 bit itu 0 semua. Slash-nya untuk memisahkan, ini alamat networknya, yang ini adalah prefix length-nya. Prefix length-nya 0. Prefix length 0 ya sebenarnya sama juga dengan ini kalau di IP versi 4, subnet mask-nya 0000. Jadi, untuk default static root IP versi 6, perintahnya adalah pada global configuration mode, IPv6 spasi root spasi double colon /0. Lalu spasi bisa pilih metode pertama atau metode kedua, mau pakai IPv6 address atau mau pakai exit interface. Nah, kalau sudah dimasukkan alamat rute default static ini, maka paket yang tidak cocok dengan alamat network pada IP versi 6 di routing table-nya, maka akan digunakan default static root ini. Jadi contoh, kalau misalnya kasus kita tadi, saya mundur sedikit. Bagaimana kalau misalnya si PC1 mengirimkan sebuah paket yang tujuannya adalah 2002 double colon 1/64 gitu kan. Dia kirim itu ke router 1. Router 1 kemudian cari di routing table-nya. Di routing table-nya router 1, dia tidak melihat. Loh, saya nggak ketemu di routing table saya. Routing table saya tadi cuma mencatatnya yang 2001, 2001, 2001. Nggak ada 2002. Maka digunakanlah default static root tadi. Kalau default static root-nya dikonfigurasi di router 1 ini, katakanlah default static root-nya adalah double colon /0, lalu dikirim ke 2001 DB8 akad 4.2 4 double colon 2,
gitu ya. Artinya maksudnya yang ke sini, tujuannya ke sini, sama aja dengan yang lain. Maka dia akan lihat, oh saya punya pintu keluar terakhirnya, saya punya default static route, paket ini bisa diteruskan ke sini. Router 2 kemudian akan melakukan proses yang sama. Nah, kalau router 2 nanti kita konfigurasikan ada satu lagi interface yang menuju ke internet, maka nanti interface yang inilah yang akan digunakan sebagai default static route-nya. Exit interface-nya. Atau alamat IP di ujung sebelah sana. Di ujung ISP yang dipakai. Supaya nanti lalu lintas paket ini bisa dikirim keluar dari jaringannya. Bagaimana kalau router 2 tidak punya default static route? Kalau dia tidak punya default static route-nya, paketnya dibuang. Sama saja seperti di IP versi 4. Jadi kalau tidak ada default static route, tidak ada yang cocok dan tidak ada default static route, akan dibuang. Bagaimana kalau kita konfigurasi default static route untuk menggantikan semua rute-rute tadi, Pak? Contoh, di router 1 tadi ada jaringan 3 buah ya, yang harus dimasukkan statiknya, yaitu yang akad 2, lalu akad 5, sama akad 3. Kan ini semua network yang tidak terhubung langsung dengan router 1. Nah, karena ini network yang tidak terhubung langsung dengan router 1, harus dimasukkan, Pak, ke dalam routing table router 1. Sama seperti yang tadi kita contohkan dengan 3 metode tadi. Ya, tapi karena posisi dari router 1 itu ada di ujung, dan dia tidak punya pintu keluar kemanapun lagi, kecuali ke router 2, lihat dari topologi ini, mau tidak mau router 1 harus ngirimnya ke router 2 kan? Kalau kondisinya seperti ini disebut R1 adalah router stub router. Stub router adalah router yang tidak punya pilihan lain untuk kirim keluar. Dia cuma punya pilihan satu. Yaitu dari sudut pandang router 1, saya harus kirim ke router 2. Maka, alih-alih kita menuliskan 3 network tadi, bisa saja kita hanya menuliskan satu default static route saja. Yaitu IP versi 6, spasi route, spasi double colon /0, lalu next hop-nya. Ini boleh next hop, boleh exit interface. Gitu. Jadi, hanya dengan satu baris ini, maka otomatis semua paket yang tidak terhubung langsung akan dikirim ke sini. Semua paket yang tujuannya ke jaringan tidak terhubung langsung akan otomatis dikirim ke situ. Nanti urusan router berikutnya lagi mau diapain. Begitu default static route. Biasanya sih, kalau posisinya stub router, saya tidak menganjurkan nambahin ini lagi, nambahin static route lagi satu persatu. Tapi untuk pembelajaran kita tadi, kita bahas dulu, nambahin satu-satu. Nambahin akad 2, akad 5, akad 3. Nah, supaya bisa masuk ke routing table-nya router 1. Tapi karena posisinya stub, sebenarnya bisa hanya satu baris saja default static route. Sama juga dengan router 3. Router 3 juga begitu, bisa kirim ke router 2. Tapi router 2 tidak boleh pasang default static route dalam topologi saat ini. Kenapa? Karena dia punya 2 kaki. Dia tidak boleh pakai default static route. Kecuali dia punya kaki satu lagi yang kayak tadi saya gambarkan, ada kaki ke internet atau kaki ke jaringan lain. Gitu. Ya kaki ini yang akan dipakai kirim keluar untuk network selain dari yang terdaftar di routing table-nya. Ada lagi tambahan di sini adalah konfigurasi floating static route IP versi 6. Floating di sini tujuannya adalah supaya kalau satu jalurnya mengalami kegagalan gitu ya, jadi bisa dipakai jalur yang kedua. Jadi kita masukkan default static route-nya itu dua kali dengan pintu keluar yang berbeda. Ini hanya boleh dilakukan kalau memang pintu keluarnya ada 2. Contohnya router 1 ini dia bisa kirim melalui jalur ini ke router 2 dan dia bisa kirim juga jalur ini ke router 3. Nah, di sini dengan floating static route ini yang diutamakan adalah yang baris pertama ini. 2001 DB8 akad 4 double colon 2, artinya dia akan kirim ke sini. Gitu. Karena dia tidak dinyatakan nilai metriknya, itu berarti dapatnya adalah nilainya 1. Metriknya 1. Metrik lebih kecil lebih baik ya. Nah, dia buat satu lagi baris, yaitu
Yang IPv6 root double colon slash 0, yang ke-6 double colon 2, yaitu yang ke sini, yang ke router 3. Dikasih secara eksplisit nilai metriknya 5. Itu artinya, jika terjadi kondisi nanti jalur ini putus, terlepas, koneksinya hilang, saat koneksi directly connected hilang, itu kan otomatis rute ini tidak bisa dipakai. Coret dong ya. Dia tidak akan ketemu cara ngirimnya melalui jalur ini, maka dia akan pakai jalur yang kedua. Itu maksud dari floating static route. Di IP versi 4 juga sama, itu yang dibahas di video penjelasan saya yang ada di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi perbedaannya hanya penggunaan alamat saja. Alamat yang tadinya IP versi 4 sekarang jadi IP versi 6. Default route-nya tetap double colon slash 0. Lalu yang ini adalah alamat next hop pertama, ini adalah alamat next hop kedua, dan 5 ini adalah nilai administrative distance yang menunjukkan angkanya lebih gede. Sehingga ini yang prioritas kedua. Verifikasi bisa dilihat seperti ini. Hasil perintah show run. Show run. Kalau show run panjang, kalau kita mau memfilter hanya menampilkan rute IP versi 6 saja, maka pipe, ini lambang pipa, pipe include IPv6 route. Maka dia akan menampilkan hanya yang ada tulisan IPv6 route-nya saja. Nah, hasil perintah di samping menunjukkan rute default yang digunakan adalah rute dengan administrative distance 1 dari router 1 ke router 2 yang lebih kecil. Ya. Dan jalur cadangan baru aktif jika ada gangguan pada jalur antara router 1 dan router 2. Baik, itu untuk IP versi 6-nya. Berikutnya ada sedikit pengantar untuk troubleshooting static dan default route pada IP versi 4-nya. Konfigurasi IP versi static route dan default static route IP versi 4 sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Ini terkait troubleshootingnya saja. Biasanya jaringan bisa mengalami gangguan. Itu hal yang lumrah terjadi. Bisa jadi karena interface-nya gagal, bisa jadi karena ISP-nya yang ngedrop koneksi, bisa jadi karena terlalu penuh bebannya, bisa jadi salah konfigurasi, dan banyak sekali hal-hal yang lain gitu ya. Nah, kalau kita yang jadi adminnya, lalu kita harus ngecek, lalu saya troubleshootingnya mulai dari mana? Troubleshooting itu kan teknik cara menentukan penyakitnya apa sih, supaya saya bisa perbaiki. Kita gunakan beberapa tool sederhana. Kita coba ping dulu. Ping ini kan kalau kalian ingat di Jarkom 1 adalah perintah untuk tes koneksi layer 3 ya. Pak, layer 3 apa pula itu, Pak? Ayo buka lagi materinya yang OC layer ya, ada 1 sampai 7 di Jarkom 1. Lalu kita bisa lihat dengan traceroute. Traceroute ini juga sebenarnya ping saja, tapi pingnya bertahap. Dia ngelihat satu hop demi satu hop sehingga kelihatan jalur yang dilewati paket tersebut sampai ke target akhir. Nah, kalau kita traceroute kita ketemu ada kegagalan di tengah, maka kita bisa temukan bahwa oh masalahnya ada di situ, di tengah situ. Mungkin masalahnya bukan di ujung pengirim atau ujung penerima, mungkin ada di tengah. Lalu kalau kita punya hak akses ke routernya, kita bisa tampilkan IP route-nya, kita bisa lihat konfigurasinya, dan seterusnya. Ini hanya beberapa contoh perintah troubleshooting yang bisa digunakan. Nah, contoh. Ini contoh masalah pertama, salah konfigurasi. Gambar di samping terlihat ada masalah saat router 1 mencoba menghubungi PC 3. Jadi router 1 mau mencoba menghubungi PC 3, yang ini. Saat di ping, ya, ping 192.168.2.1, yaitu yang ini ya, 2.1 itu yang ini. Dari router 1 dia mencoba ke sini. Source-nya dari gigabit 00, maksudnya dia berusaha mengemulasi dari sisi kiri ke kanan. Loh, kok nggak ada balasan gitu. Seluruh pingnya gagal. Kalau titik itu gagal ya. Maka di traceroute. Dari router 1 di traceroute. Traceroute dong ke 192.168.2.1. Traceroute yang ke sini ya. Ke 2.1. Maka dikelihatan. Tracing menuju 2.1. 172.16.2.2 4 milidetik. Ini ketekan. Terus 2.1 12 milidetik. Kita lihat dulu nih.
17, 172, 16, 2.2, 16, 2.1 itu yang mana? 16.2 itu yang ini rasanya, yang dot 1 itu yang ini. Jadi kelihatan nih, kekirim. Terus 172, 16, 2.2 lagi ke 2.1. 2.2 lagi ke 2.1. Loh kok bolak-balik ya paketnya? No, berarti ini cuma antara router 1 dan router 2 doang. Nggak lanjut ke yang berikutnya. Nah, berarti harus dilihat nih konfigurasinya. Jangan-jangan karena tidak tembus lewat dari router 2, jangan-jangan ada yang salah di router 2. Dilihatlah konfigurasi dari router 2. Show IP route di router 2. Kita lihat gateway-nya. Bikin gateway-nya artinya ada mulai dari tulisan gateway. Karena kalau nggak pakai tulisan ini, nanti ada tulisan legendanya C itu connected dan seterusnya ya. Ini sebenarnya cuma buat menyingkat tampilan saja. Bikin gateway, ketemu dia tulisan gateway, baris itu yang mulai ditampilkan. Dilihat nih, jaringan 172.16.00/16. Ada 5 subnet, 2 subnet mask. Directly connected C ya. 172.16.10 di gigabit 00. Ini alamat IP-nya 1.1. Lalu connected lagi 2.0. IP dia 2.2. Ada static 172.16.3.0. Ada connected lagi 192.168.1.0. Ini kalau kita perhatikan, ini semua adalah ada 1, 2, 3. 3 connected, 1 static. Ya. Sorry, 2 static yang ini. Yang warnanya putih ini normal, nggak ada masalah kalau diperhatikan. Tapi yang satu ini, static yang ini yang bermasalah. Kan jaringan tujuan kita kan tadi ke jaringan 2 ya. 192.168.2.1 tadi yang mau di-ping. Berarti jaringannya 2.0. Dikirim via 172.16.2.1. Nah, dari kasus ini kelihatan bahwa konfigurasi static root menuju jaringan 2.0 ini, 192.168.2.0 ini, dikirim kembali ke 172.16.2.1. Itu artinya balik lagi ke router 1. Jadi ngeliat dari show IP root kelihatan ini muter balik lagi. Bisa juga di show running config kelihatan IP root yang dimaksud. Ini baru ada yang gabung. Oke. Berarti logikanya adalah seperti ini. Saat ada paket mau dikirim dari sini ke sini sampai ke router 2. Router 2 kemudian melihat, oh kalau saya mau mengirim ke jaringan 2.0, saya harus kirim melalui ke sini. Jadi dia balikin lagi ke sini. Dari router 1 dilihat lagi, saya mendapat paket yang menuju jaringan 2.0. Oh, saya harus kirim ke sini. Lalu router 2 bilang, saya menerima paket menuju jaringan 2.0, saya harus kirim ke sini. Ini yang dimaksud dengan looping. Muter aja. Dan untungnya di paket IP ada time to live. Apa itu time to live? Baca lagi Jarkom satunya. Karena kalau tidak ada time to live, itu paket akan berputar tak terhingga. Terlepas dari itu, supaya bisa menghubungi ke jaringan 192.168.2.0, maka harus diperbaiki. Jadi IP root-nya dibenerin. Cara benerinnya gimana? Hapus dulu. Cara ngapusnya pakai no, spasi IP, spasi root. Jaringan yang salah konfigurasi itu tadi, static root yang salah konfigurasi, ini ngapus nih. Ini hapus, terus ini isi lagi. Nah, ini diisi sudah yang benar. Kirimnya melalui 192.168.1.1. 192.168.1.1 itu yang ini. Nih. Jadi kalau router 2 sekarang nerima paket menuju 192.168.2.0, dia akan kirim menuju 192.168.1.1 yang ini. Nanti router 3 nerima, router 3 lihat, oh ini jaringan terhubung langsung saya bisa kirim ke sini arahnya. Begitu. Jadi memang seni troubleshooting di jaringan itu adalah membaca angka. Dan tentu saja kalian memahami konsep pola pengalamatannya, pola arahnya. Begitu kalian dapat itunya, memahami ini sebenarnya nggak terlalu sulit sih. Memang perlu ketelitian. Itu tidak lepas. Perlu ketelitian. Tapi begitu kalian paham cara bacanya, sebenarnya tidak terlalu sulit untuk masalah troubleshooting yang seperti ini. Kesimpulan.
Jadi pada pertemuan ini kita sudah bahas tentang static routing IP versi 6 dan konfigurasi static routing dan default route. Demikian penjelasan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Joko Christian undur diri. Bye-bye.